saya Moehlisin Activity. Fokus pada dunia pendidikan. Tunggu informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya anak-anak, sehat? Sudah sarapan belum? Sudah mandi? Siapkan buku tematik 5 tema 9 yang berjudul benda-benda di lingkungan di sekitar kita. Mari kita awali dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Buka subtema 1, mengenal benda tunggal dan campuran. Sudah dibuka subtema 1? Pastinya sudah. Waktu kalian sangat berarti, jangan sampai kalian tertinggal dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Kompetensi intinya untuk subtema 1 di tema 9 ini, yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Pasti kalian semuanya sudah memilikinya. Amin. Selanjutnya adalah kompetensi dasar untuk pelajaran IPA, yaitu mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal dan campuran. Tujuan pembelajarannya, dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, kalian dapat menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, kalian dapat mengkomunikasikan isi iklan, pengertian iklan, dan arti kata-kata dalam iklan dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati berbagai gambar benda termasuk dalam zat tunggal, kalian dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan mengidentifikasi contoh benda termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan campuran, kalian dapat menuliskan pengertian zat campuran dan menuliskan contoh benda termasuk zat campuran di lingkungan sekitar dengan benar. Mari kita buka buku paket 9. Sudah disiapkan semua? Buku halaman 3 sampai 4. Di buku paket tematik 5, tema 9 yang sudah kalian beli, PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri, itu penerbitnya. Dibaca dulu ya. Stop video sekarang.
Oke, kalian sudah membaca halaman yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang dibaca, dan di sana ada gambar sebuah iklan blender. Pastinya kalian sudah paham kalimat demi kalimat yang ada di dalam tulisan iklan tersebut. Oke, untuk memperjelas kaitannya dengan masalah iklan, kita pelajari tentang pengertian iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan biasanya dipromosikan lewat media periklanan. Contohnya televisi, radio, koran, majalah, dan internet. Iklan mengandung pemberitahuan pada masyarakat serta bersifat mengajak pembaca supaya melakukan apa yang diinginkan. Iklan tak terbatas pada produk, melainkan pada informasi, ajakan guna melakukan sebuah hal, seperti ajakan guna menanam pohon atau menjauhi obat-obat terlarang. Oke, jelas tentang pengertian iklan? Pastinya, karena kalian terbiasa sedang asik nonton televisi, tiba-tiba di stop dengan adanya iklan dari sebuah perusahaan yang menawarkan tentang barang-barang yang sudah diproduksinya dan ditawarkan kepada semua penonton yang menonton televisi tersebut. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Apakah tujuan produsen membuat iklan? 1. Memberikan informasi kepada konsumen mengenai keunggulan suatu produk dibanding produk lain. Yang kedua, mengasosiasikan suatu produk dengan perasaan serta emosi tertentu sehingga terjadi hubungan emosi antara konsumen dengan suatu merek. Yang ketiga, mengubah citra suatu produk di mata konsumen. Yang keempat, mengembangkan persepsi positif calon konsumen untuk meyakinkan konsumen mengenai produk tertentu. Yang kelima, mengarahkan konsumen untuk membeli produk tersebut. Jadi, iklan dibuat untuk membuat konsumen itu tertarik terhadap produk-produk yang dihasilkan. Maka tak jarang setiap ada iklan-iklan yang baru dilihat dan konsumen melihat lalu penasaran dengan apa yang diiklankan, maka biasanya konsumen tersebut akan mencoba membeli produk dari sebuah hasil produksi dari produsen. Oke, jelas? Lanjut. Oke, sekarang kerjakan halaman 5 buku paket tematik tema 9. Halaman 5. Kalau sudah dibuka, kemudian buka Classroom. Gunakan HP yang ada di tangan kalian. Gunakan untuk mengirim jawaban kalian. Halaman 5. Dijawab di aplikasi Classroom. Oke. Sudah selesai pastinya. Lanjut materi perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Pelajaran IPA sekarang.
Di sekitar kita ada banyak benda-benda. Benda tersusun atas materi, dan materi mempunyai massa dan menempati ruang. Apa itu massa? Artinya sejumlah besar benda atau zat dan sebagainya yang dikumpulkan atau disatukan menjadi satu atau menjadi sebuah kesatuan. Itu namanya massa. Zat tunggal. Zat tunggal atau disebut dengan zat murni adalah suatu zat yang memiliki komposisi penyusunnya konstan, tetap atau homogen, sejenis, dan memiliki sifat yang sama pula. Contoh, emas, gas oksigen, garam, tembaga, dan lainnya. Contoh zat tunggal, oksigen. Ini adalah oksigen yang telah dimasukkan ke dalam tabung. Biasanya ada di rumah sakit untuk membantu para pasien agar pasien bisa bernapas, menghisap oksigen dengan sesuai kebutuhan tubuhnya. Yang kedua adalah emas. Emas ini adalah zat tunggal, tidak ada campuran yang lain. Yang ketiga, garam. Ini juga zat tunggal, tidak ada campuran yang lain. Dan yang keempat adalah tembaga. Berikutnya adalah zat campuran. Apa itu zat campuran? Campuran atau mixture adalah materi yang tersusun oleh dua atau lebih macam zat yang masih mempunyai sifat asalnya. Campuran dapat juga dikatakan sebagai gabungan beberapa zat, unsur, atau senyawa. Dua contoh campuran adalah udara dan air laut. Contoh zat campuran adalah udara. Udara tercampur oleh berbagai macam zat. Ada zat oksigen untuk kehidupan, ada karbon dioksida dari hasil proses pernapasan kita, ada zat natrium, ada gas monoksida yang beracun, ada asap, ada kabut, ada bau-bauan yang menjadi satu dengan udara. Maka udara disebut sebagai zat campuran. Yang kedua adalah air laut. Air laut juga dikatakan sebagai zat campuran. Di samping air, ternyata di dalam air ada zat-zat yang lain yang tercampur menjadi satu dengan air lautan. Di antaranya ada garam, ada lumpur pastinya, ada zat-zat yang lain yang tercampur dengan air menjadi satu di dalam air laut. Ada dua jenis zat campuran. Yang pertama, campuran homogen adalah campuran yang tiap bagiannya mengandung jumlah zat terlarut yang sama besar. Contohnya larutan gula, asam cuka, dan larutan garam. Kita hampir tidak bisa membedakan zat terlarut
maupun zat pelarut secara kasat mata. Hanya biasanya bisa kita rasakan dengan menggunakan lidah. Larutan gula, air yang tadinya tidak manis menjadi terasa manis. Larutan garam, air yang tadinya tidak asin menjadi terasa asin dengan menggunakan lidah. Tapi secara kasat mata tidak terlihat. Itu tandanya kita sebut dengan campuran homogen atau sejenis. Yang kedua adalah campuran heterogen, artinya berbagai macam yang ada di dalamnya, yaitu campuran yang tiap bagiannya mengandung zat terlarut dengan jumlah yang tidak sama. Contohnya air selokan. Air bercampur dengan lumpur got, maka air yang tadinya berwarna jernih menjadi kotor, butek, dan berwarna hitam. Air sungai juga sama, aslinya jernih, begitu tercampur dengan lumpur tanah, maka air sungai menjadi tidak jernih lagi. Yang ketiga adalah kopi. Kopi berawal dari air yang bening, begitu tercampur dengan kopi, maka air bening berubah warna menjadi hitam. Itu disebut dengan campuran heterogen. Nah, ini contoh campuran yang homogen. Di bawahnya ada gula yang masuk dalam air, kemudian diaduk. Setelah diaduk, maka gula yang tadi di dasar gelas ini akan menghilang, larut menyatu dengan air, sehingga gula menjadi tidak terlihat lagi karena sudah melarut dengan air yang di dalam gelas ini. Campuran heterogen, contohnya seperti ini. Air dengan minyak. Air dengan minyak tidak akan pernah tercampur. Air posisinya selalu di bawah, minyak pasti akan ada di atas air karena perbedaan massa jenis. Oke, kalau sudah paham semuanya, mari buka latihan tugas halaman 8, buku paket tematik 5 tema 9. Seperti biasa, jawaban kalian kirim melalui aplikasi Classroom. Jelas semuanya? Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sementara kita akhiri pertemuan di kesempatan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.